kami semua dari masing-masing divisi, karena ini sebuah karya kolaborasi seperti video mapping, kemudian ada lighting, kemudian ada musik, kemudian ada teater, ada tari, dan sebagainya. Nah, dalam persiapan yang sangat minim, kami melakukan latihan-latihan yang setiap hari di waktu yang panjang seperti itu. Mudah-mudahan sampai proses latihan ke-5 kali ini, ternyata sudah memang ada bentuk-bentuk yang bisa dikolaborasikan gitu ya. Dan tinggal 3 hari lagi untuk melakukan latihan bersama secara global. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Sejauh ini ya masih ke arah materi isinya, jadi kita ngikut alurnya aja. Kalau combo ya seperti apa yang di materi dasar, sebagai penyengat sebenarnya, menurut aku penyengat. Karena yang menurut saya yang lebih teatrikal ya dari orkestra juga ya memang saling kolaborasi, saling membantu sih, yaitu menyengat. Lebih ke bagaimana kita sebagai manusia itu lebih merasa memiliki bahwa kita ini manusia. Bingung nggak? Berat ya, bahwa itu esensial banget. Kalau dipilah-pilah dari lagu per lagu, step by step, klimaks lagunya itu memang menceritakan kepribadian manusia. Ada yang istilah religinya itu dolim, ada yang istilahnya tuh mempunyai rasa nasionalisme. Itu kan tak lepas dari sisi manusia, juga secara visual, nggak cuma secara audio. Karena memang saya lihat audio dan visual memang sangat saling mendukung. Tak ada tarinya juga, itu pasti sudah terencana dan dipertimbangkan dengan matang. Kebetulan saya terfitnah untuk menguasai kerajaan perkusi. Di situ ada gamelan, tapi gamelan Mas Sudar yang kumendamnya. Kemudian saya dan Mas Cicit itu ada di perkusi, itu ada beduk, kemudian lesung, kemudian patrol dari teman-teman komunitas dari mahasiswa Jember. Sesuai dengan konsep besarnya adalah keindonesiaan gitu. Jadi kami mencoba meramu berbagai nuansa dari etnik yang ada di Indonesia. Kemudian kami kolaborasikan, kami mix dengan komponen lain, apakah itu dengan teman-teman dari orkes, teman-teman dari kombo, terus kor, tari, dan sebagainya. Jadi intinya semacam cross culture lah gitu, begitu. Di orkestra ini melibatkan 27 musisi. 27 musisi yang masing-masing instrumen memiliki karakter tersendiri-sendiri gitu. Dalam perjalanan yang 1 jam ini kita berusaha untuk merespon dari setiap adegan yang dipergelarkan, dari opening sampai closingnya itu. Ada tarian yang dari Nusantara yang kita respon dengan instrumen-instrumen orkestra di sini. Tentang pesan musik yang akan kita sampaikan adalah sangat berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Satu bendera, ada kibar budaya, dan musik-musik pesan-pesan perdamaian. Untuk mendukung acara pentas kolosal Sumpah Pemuda ini, kebetulan saya yang ditugasi untuk bagian tari kontemporer. Itu memerlukan 20 orang personil penari yang terdiri dari beberapa komunitas, diantaranya mahasiswa ISI, kemudian kelompok purawisata, penari-penari purawisata, dan Suryo Kencana, untuk menerjemahkan satu gagasan dari skenario yang disodorkan oleh sutradara, Persatuan Sumpah Pemuda
pada waktu itu di dalam bentuk tari kontemporer. Yang terakhir itu adalah sebuah semacam perenungan bagaimana kita mengisi Sumpah Pemuda di dalam mengisi kemerdekaan yang saat ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Make bingkai itu Sumpah Pemuda. Tetapi di dalam pementasnya ada tiga adegan. Kondisi tahun 2028, kondisi kekinian, dan kondisi solusi. Nah, saya kebagian yang tarian Nusantara untuk pembukaan di adegan pertama, yaitu yang tahun 2028. Sehingga saya berpikir pada waktu itu bahwa para pemuda yang dulunya terdiri dari terpisah-pisah belum menjadi satu, Jong Java, Jong Ambon, Jong Silebes dan sebagainya, itu menyatu menjadi satu. Yang masing-masing masih etnis sendiri-sendiri. Belum menjadi NKRI. Nah, bayangan saya menggambarkan itu harus iringannya satu, tetapi etnisnya macam-macam. Kesulitannya biasa, hal yang biasa dalam arti anak muda zaman sekarang, terutama sudah usia-usia mahasiswa, biasanya apalagi ini kan etnis, saya bukan etnis mereka. Paling sulit adalah menyamakan mereka supaya sama dengan kemauan kita. Itu sulitnya di situ. Seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, mereka mau menarikan tari yang sudah jadi. Tetapi konsep saya sebetulnya bukan itu. Saya hanya ingin tarian mewakili etnis, bukan tarian yang sudah jadi. Misalnya Saman, saya nggak mau tari Saman. Sedati, saya nggak mau tari Sedati. Saya maunya tari Aceh. Demikian juga Papua dan sebagainya. Anak-anak muda ini biasanya karena mereka merasa miliknya, sehingga saya seolah-olah tidak tahu. Jadi mereka bahasa Jawanya ngeyel gitu. Ya biasa, itu biasa. Artinya mereka merasa lebih tahu. Tetapi saya jelaskan sedemikian rupa bahwa ini adalah konsep bersama, pementasan kolosal yang harus dikerjakan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena untuk menunjukkan bahwa inilah Indonesia. Ini menurut pesanan sutradara, saya disuruh membuat repertoar tari Lawung Ageng, di mana tari Lawung Ageng di sini tanpa properti lawung, sehingga saya mewujudkannya dengan istilahnya bedayan, penari 10 tanpa penari kakung, 10 tanpa penokoan. Tapi di situ nanti bisa diambil dengan iringan, esensi iringan lawung dengan esensi gerakan tari lawung. Ini saya gambarkan perang yang diselesaikan dengan keindahan gerak antara. Jadi tidak mewujudkan fisik untuk berperang, tapi dengan fisik keindahan gerak yang diinginkan badan anti teroris ini. Dengan budaya kita bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Demikian. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.